Judi pasti rugi. Sungguh terlalu. Masih bermain judi online? Udah, stop aja dari sekarang. Mending beli kaos keren, rungkat karena mahjong, buat motivasi kamu berhenti bermain slot. Ingat, sesungguhnya tipu daya mahjong lebih mematikan daripada perempuan. Depo Satset, Wede Seret. Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 583. Bagaimana kota Yanyun bisa begitu mudah ditaklukkan? Seluruh kota Yanyun terletak di jalan utama dari perbatasan utara ke dinasti Zhou besar. Kota ini memiliki 3 tembok kota secara total. Kecuali sisi yang menghadap dinasti Zhou besar, semua tembok kota saling terhubung. Titik tertingginya adalah 9 meter dan yang terpendek sekitar 5 meter. Secara logika, serigala raksasa dapat melompat hingga ketinggian ini. Namun, setelah bertahun-tahun bertempur, tempat-tempat ini telah lama dipasangi berbagai jebakan oleh pasukan harimau darah. Tempat-tempat yang terlihat mudah didaki dan tidak terlalu tinggi hanya akan menghasilkan satu hasil begitu Anda bergegas ke sana, yaitu Anda akan terbunuh oleh berbagai jebakan kecil. Misalnya, tembok kota ditutupi dengan paku besi kecil yang berkarat. Serigala raksasa memang lebih tinggi, tetapi mereka tidak terbuat dari baja. Saat cakar mereka menginjaknya, mereka juga akan tertusuk paku besi kecil. Jadi tembok kota yang tampaknya pendek itu bukanlah tempat yang ideal untuk diserang. Tempat yang paling cocok untuk diserang adalah tembok barat. Meskipun tinggi rata-rata di sini mencapai 6 meter, tembok tersebut ditutupi dengan celah yang dibangun selama bertahun-tahun. Serigala raksasa dapat menggunakannya saat melompati tembok, tetapi pengepungan frontal seperti itu pasti akan memakan biaya yang sangat besar. Namun, serigala berbintik merah sudah bersiap untuk membayar harga yang mahal. Bagaimana mungkin merebut kota Yanyun tanpa membayar harga? Tahukah Anda, suku mana di antara 8 suku yang belum menyerang kota Yanyun? Suku mana yang akan mendapat manfaat dari ini? Saat terburuk adalah ketika mereka kehilangan lebih dari 40.000 orang, namun gagal merebut kota Yanyun. Singkatnya, kota Yanyun adalah tempat yang sulit, tetapi kesempatan itu sekarang sangat langka. Kecuali kedatangan tim baru yang tak terduga yang terdiri dari 1.000 orang, yang lainnya tidak menjadi masalah. Pangeran Ji yang paling sulit sekarang terjebak jauh di perbatasan utara. Hanya masalah waktu sebelum dia kelelahan. Dengan orang-orang dari suku-suku besar lainnya yang bergantian menyerang, sekarang adalah waktu terlemah bagi kota Yanyun dan juga waktu termudah untuk menerobos. 3 dari 5 jenderal telah terbunuh. Serigala berbintik merah tidak percaya bahwa lebih dari 20.000 dari mereka tidak dapat menghancurkan kota Yanyun seperti itu. Jika mereka tidak dapat menghancurkan kota Yanyun seperti itu, maka suku mereka akan menjadi suku terendah. Sejumlah besar pasukan berkuda serigala telah dipindahkan ke tembok kota di sisi barat kota. Rasa penindasan yang tak terlihat yang diciptakan oleh serigala-serigala raksasa yang saling terhubung masih sangat besar. Mereka sangat patuh dan umumnya tidak mengaum dengan santai, tetapi lebih dari 20.000 serigala raksasa berkumpul bersama. Pemandangan tanpa akhir yang tak terlihat masih sangat menakutkan. Pertemuan ini jelas merupakan upaya untuk menyerang kota. Orang-orang dari Northern Territory biasanya tidak melancarkan serangan diam-diam saat menyerang kota, terutama karena serangan diam-diam tidak akan berguna. Hanya ada ruang terbuka di luar kota Yanyun dan tidak ada yang menghalangi pandangan, jadi mereka pasti sudah ketahuan sejak lama saat mereka datang. Oleh karena itu, semua serangan terhadap kota Yanyun dilakukan secara terbuka dan jujur. Baik pasukan penunggang serigala maupun pasukan harimau darah di kota Yanyun sebenarnya sudah terbiasa dengan hal itu sejak lama. Pagi-pagi sekali, ketika mereka melihat para penunggang serigala di luar mulai berkumpul, pasukan harimau darah di kota itu sudah mulai bersiap. Mereka mulai memindahkan semua jenis senjata dan perlengkapan pelindung ke atas tembok kota, dan mobilisasi berbagai personel juga sudah dimulai sejak lama. Ye Zhan dan Ling Fei tinggal di luar halaman Chen Ce sepanjang malam tanpa pergi. Begitu matahari terbit, mereka berteriak sekeras-kerasnya, menuntut untuk bertemu dengan sang jenderal, tetapi dihentikan oleh Luo Shanshan. Mengapa kamu berteriak? Suami dan kakak perempuan kami sedang beristirahat di sana. Apa kamu tega mengganggu istirahat mereka?
Luo Sanshan benar-benar mulai terbiasa menjadi seorang jenderal. Ketika dia berada di pasukan Chen Jiachun, semua orang mengenalinya dan memperlakukannya dengan sangat hormat. Lihat, Ye Zhan dan Ling Fei sama sekali tidak mengenalnya dan tidak berniat bersikap sopan padanya. Dengan musuh yang kuat di depan pintu kita, bagaimana kami bisa membiarkanmu bersikap begitu lancang? Lagi pula, ini bukan saatnya untuk beristirahat. Cepatlah melapor dan panggil jenderal kami. Ye Zhan menatap Luo Sanshan dengan saksama dan merasa bahwa dia hanyalah sebuah vas. Dia cantik dan memiliki tubuh yang bagus dengan tubuh yang proporsional. Meskipun payudaranya tidak sebesar Chulianye, proporsinya lebih proporsional. Wanita seperti itu jelas-jelas adalah vas bunga. Karena dia adalah vas bunga, baik Ye Zhan maupun Ling Fei tidak bersikap sopan padanya. Tidak akan. Jika mereka ingin bangun, mereka akan bangun sendiri. Kalian tidak perlu khawatir tentang hal itu. Luo Sanshan hanya menggoda mereka. Dia tahu bahwa urusan militer harus didahulukan. Tetapi siapa di antara dua orang di dalam yang perlu mengkhawatirkan hal ini? Mereka tahu itu dengan jelas di dalam hati mereka. Selain itu, dengan semua kebisingan di luar, Chen Ce dan Chu Lianyi di dalam pasti sudah mendengarnya sejak lama. Benar saja, Chen Ce dan Chu Lianyi yang ada di dalam sebenarnya sudah terbangun beberapa saat dan sedang bersikap mesra pada saat ini. Chu Lianyi ingin mengenakan pakaian beberapa kali, tetapi Chen Ce selalu memeluknya, dengan rakus menikmati sentuhan dan dampak visual dari sosoknya yang menggairahkan. Tidak peduli berapa kali dia menatapnya, dia tetap sangat cantik. Jangan merayu, Ye Zhan dan Ling Fei ada di sini. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ayo bersenang-senang setelah aku selesai menghadapi musuh-musuh itu. Chu Lianyi tersenyum sambil menyentuh rambut Chen Ce dengan lembut. Dia merasa Chen Ce seperti anak anjing kecil. Perilaku penuh perhatian seperti itu sangat langka. Naluri keibuannya meluap tanpa sadar. Dia bahkan bertanya-tanya seperti apa jadinya jika dia punya anak di masa depan. Chen Ce menjilati sudut mulutnya sambil tertawa. Ada apa dengan aroma susu itu? Aroma ini berbeda dengan aroma tubuh gadis-gadis. Aroma ini adalah aroma susu yang sesungguhnya. Hal ini membuat Chen Ce agak bingung. Gadis-gadis lain tidak memiliki aroma ini, jadi mengapa Chu Lianyi berbeda? Apakah karena perawakannya seperti sapi? Tetapi dia bukan tipe orang yang tidak mengetahui situasi secara keseluruhan, jadi dia melepaskannya setelah beberapa saat. Hanya mendengar suara Luo Sanshan menggoda Ye Zhan dan pria lain di luar, Chen Ce tidak bisa menahan tawa lagi. Chu Lianyi sedikit khawatir, kata-kata saudari Sanshan benar-benar menjengkelkan. Ye Zhan dan Ling Fei bukanlah orang yang tidak bisa pemarah. Jika Sanshan membuat mereka kesal, aku khawatir mereka akan menyerangnya. Chen Ce mengangkat bahu acuh tak acuh, jangan khawatir, Qiyu Yaoer ada di sini. Yaoer, dia bahkan lebih kecil dari Sanshan. Apa gunanya dia? Ye Zhan dan dua lainnya adalah ajudanku. Mereka sangat kuat. Jika terjadi konflik yang nyata, mereka berdua akan menderita. Kemarin sangat kacau. Chu Lianyi sama sekali tidak memperhatikan penampilan Qiyu Yaoer dalam pertempuran. Dalam kesannya, Qiyu Yaoer dan Luo Sanshan masih orang biasa di rumah. Tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan orang-orang kuat di istana militer. Namun, Chen Ce tersenyum dan berkata, Lian Yi, kamu mungkin tidak percaya ini. Tetapi jika kita benar-benar bertarung, 10 Ye Zhan dan anak buahnya bukanlah tandingan Sanshan. Chu Lianyi langsung teringat pada kemampuan Luo Sanshan untuk memerintah binatang, tetapi binatang itu tidak ada di sana saat ini. Dia masih khawatir akan terjadi sesuatu, jadi dia segera mengenakan pakaiannya dan bahkan meminta bantuan Chen Ce. Chen Ce tentu saja senang membantunya membetulkan ikat pinggangnya dan sebagainya, dan tentu saja dia akan memanfaatkannya dalam proses itu. Chu Lianyi menamparnya pelan karena kesal, lalu cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Ketika mereka berdua keluar, mereka mendapati bahwa mereka benar-benar mulai bertengkar. Hanya Qiyu Yaoer yang menantang Ling Fei dan Ye Zhan sendirian. Sebenarnya, pada awalnya Ye Zhan merasa cemas dengan perkataan Luo Sanshan, jadi dia berencana untuk mengulurkan tangan dan mendorongnya, tetapi Qiyu Yaoer sudah bersiap untuk itu dan tentu saja tidak akan membiarkan saudara perempuannya menderita. Jadi dia menamparnya dan kemudian mulai berkelahi dengan Ye Zhan. Tidak ada pihak yang menggunakan senjata apapun dan hanya mulai bertarung dengan tangan kosong. Namun, yang tidak diduga Ye Zhan adalah bahwa Qiyu Yaoer, yang awalnya ia pikir adalah seorang gadis kecil yang lemah,
ternyata memiliki pukulan yang dahsyat. Tubuhnya sangat lentur dan setelah beberapa gerakan, ia menendang dan meninju Ye Zan beberapa kali, memaksa Ye Zan mundur selangkah demi selangkah. Sebagai upaya terakhir, Ling Fei harus ikut bertempur. Dengan dua orang yang bertarung melawan satu orang, mereka nyaris tidak mampu menahan serangan Qiu Yaoer, tetapi mereka hanya bisa bertahan. Hasil ini membuat kedua veteran itu merasa sangat frustrasi. Mereka tidak menyangka keterampilan Qiu Yaoer begitu bagus, dan mereka dipukul mundur selangkah demi selangkah olehnya. Cukup, Chu Lianyi muncul tepat waktu dan berteriak, dan ketiga orang itu langsung berhenti. Qiu Yaoer berhenti sambil tersenyum, lalu memanggil Kakak Lianyi, dengan suara lembut, lalu bergegas memegang tangannya dan bersikap genit. Chu Lianyi menepuk dahinya dan berkata, kamu telah mengembangkan banyak keterampilan. Aku ingat aku tidak mengajarimu terlalu banyak saat itu. Kamu telah menyadari begitu banyak hal sendiri. Hehe, ini semua berkat ajaran baik kakakku. Qiu Yaoer tersenyum manis seperti seorang penggemar kecil. Ye Zan dan Ling Fei menggerutu tidak puas. Kami semua ahli menunggang kuda. Tanpa senjata dan kuda, kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Ya, jurus-jurus gadis kecil ini memang tajam dan licik, tetapi jika ia menggunakan senjata, kami bisa melawan dua orang sekaligus. Chu Lianyi tersenyum pahit, baiklah, berhenti bicara omong kosong. Jika kalian benar-benar menunggangi kuda dan menggunakan senjata, kalian belum tentu akan mendapatkan keuntungan apapun. Ayo, berhenti membuat masalah di sini, dan pergi melihat apa yang terjadi. Ye Zan segera melaporkan, Jenderal, pasukan Serigala Bintik Merah sudah mulai berkumpul. Sepertinya mereka ingin secara resmi menyerbu gerbang barat hari ini. Kita harus mempertahankannya. Tentu saja, seberapa kuat pasukan mereka sekarang? Bagaimana persiapan Simen? Ling Fei mengambil alih pembicaraan dan berkata, dari apa yang dapat kita lihat sekarang, pasukan Serigala Bintik Merah seharusnya lebih dari 20.000, dan pasukan Serigala Hantu dan Serigala Darah seharusnya dapat mendukung mereka kapan saja. Bersama-sama, pasukan ketiga suku seharusnya lebih dari 40.000. Dan sekarang kami benar-benar kekurangan senjata. Kami hanya punya beberapa ratus kilogram minyak tanah, hanya 2.000 busur dan anak panah, dan hanya beberapa ratus peluru batu. Chu Lianyi menunjuk ke arah rumah-rumah dan berkata, jika memang tidak berhasil, hancurkan saja rumah-rumah itu, pertama-tama hancurkan yang tidak ada penghuninya. Selama kita dapat mempertahankan kota, kita akan tetap memiliki barang-barang ini, jadi tidak perlu mempertahankannya dengan sengaja. Ye Zan berkata dengan malu, tapi Pangeran Ji berkata bahwa tidak ada satupun batu bata atau genteng dari penduduk kota ini yang boleh disentuh, jika tidak akan ada hukuman berat. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ce tahu bahwa Pangeran Ji juga orang tua yang keras kepala. Sudah saat seperti ini dan dia masih tidak diizinkan untuk menyingkirkan satupun batu bata atau genteng. Namun, Chu Lianyi malah menghela napas, dan jelas ragu-ragu karena perintah Pangeran Ji, kalau begitu mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kecuali benar-benar diperlukan, lebih baik tidak menyentuh batu bata dan genteng orang-orang biasa ini. Chen Ce agak terdiam setelah mendengar ini, jadi dia menyela dan bertanya, berapa banyak tempat yang akan diserang musuh secara total? Saya mendengar dari Anda bahwa mereka hanya menyerang gerbang barat. Berapa panjang gerbang barat? Ye Zan jelas sangat tidak puas dengan Chen Ce dan mendengus, apakah kamu punya hak untuk menyela kami saat kami sedang berbicara? Chu Lianyi mengangkat alisnya dan ingin melampiaskan kemarahannya pada suaminya. Namun, Chen Ce tidak akan pernah mempermalukannya. Dia melompat sambil tersenyum dan berkata, hei, kamu pria kecil yang bahkan tidak bisa mengalahkan wanitaku begitu galak. Bagaimana kalau aku menyela saja? Berani sekali kau. Ini adalah lokasi militer penting, dan kami tidak akan mentolerir keangkuhanmu. Ling Fei melompat keluar dan berdiri bersama saudara-saudaranya, mencoba menghadapi Chen Ce. Chu Lianyi tiba-tiba merasa kewalahan. Bab 584. Chu Lianyi jelas tidak menyangka bahwa pada saat ini, konflik besar akan muncul antara suaminya dan kedua wakilnya. Dia benar-benar ingin campur tangan dan menyelesaikan konflik di antara mereka dengan paksa, tetapi Chen Ce memberinya tatapan yang menenangkan, lalu mengutuk, memangnya kenapa kalau itu benteng militer? Kalian berdua tidak bisa mengalahkan istriku. Kamu, Ye Zan dan Ling Fei sama-sama mengubah ekspresi mereka.
Chen Ce terus bermain kotor dan menunjuk ketiga wanita itu, yang ini, dan jenderal kesayanganmu, mereka semua adalah istriku. Kalian tidak bisa mengalahkan istri kecilku, dan kalian juga tidak bisa mengalahkan istriku yang besar. Percaya atau tidak, kalian bahkan tidak bisa mengalahkan bayiku Sanshan. Ye Zhan dan Ling Fei sangat marah hingga mereka tertawa, kami terlalu malas untuk mengganggumu. Keduanya menyadari bahwa Chen Ce hanya ingin membuat masalah. Chen Ce berkata langsung, bagaimana dengan ini, bukankah kamu sedang menghadapi masalah musuh yang menyerang kota sekarang? Bagaimana kalau begini, bagi kota yang akan dipertahankan menjadi dua bagian, satu untuk kami dan satu untuk kalian, mari kita lihat siapa yang dapat mempertahankannya dengan lebih baik. Mari kita bandingkan, dan biarkan aku melihat levelmu, jika tidak, aku benar-benar tidak merasa nyaman membiarkan kalian berdua menjadi asisten istriku. Ling Fei dan Ye Zhan bukanlah tipe orang yang mudah tersinggung, tetapi situasi di hadapan mereka berbeda. Chu Lianyi adalah dewi mereka. Karena Chu Lianyi adalah dewi mereka, mereka datang untuk melayani sebagai asisten sang dewi. Perasaan mereka terhadap Chu Lianyi sangat dalam. Karena mereka tidak bisa mendapatkan sang dewi, mereka tentu ingin sang dewi menemukan seorang pria yang dapat meyakinkan mereka, yang bersemangat dan berkuasa, untuk menjadi suaminya. Namun, Chen Ce di hadapan mereka tampak sedikit kasar dan tidak tampak seperti pria yang cakap. Dapat dikatakan bahwa selain fakta bahwa ia memiliki dua istri cantik, yang membuat Ye Zhan dan yang lainnya menatapnya dengan kagum, Chen Ce adalah pria yang tidak berguna di mata mereka. Namun, sekarang orang ini benar-benar berani menantang kekuatan mereka seperti ini. Mempertahankan kota adalah hal terbaik yang dapat mereka lakukan. Saat itu, mereka merasa bahwa Chen Ce benar-benar memamerkan keahliannya di depan wanitanya, benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri, dan benar-benar mencari kematian. Mereka berdua menatap Chu Lianyi pada saat yang sama dan mendapati bahwa dia tidak menghentikan mereka. Mereka segera mengerti dan mengangguk dengan berat. Tidak apa-apa, tindakan pria sejati sama bagusnya dengan kata-katanya. Aku ingin melihat apa yang bisa kamu lakukan. Jika bagian yang kamu jaga hilang, kamu harus berlutut dan memohon kepada kami, maka kami akan datang untuk membantu. Keduanya mendengus dingin. Chen Ce menggelengkan kepalanya, saya berbeda. Jika bagian yang kalian jaga hilang, kalian tidak perlu datang kepada saya untuk meminta bantuan. Saya akan datang sendiri untuk membantu. Ye Zhan dan pria lainnya langsung memutar mata mereka, tetapi Chu Lianyi sangat senang mendengarnya. Dia merasa bayangan pria itu tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Apakah Anda melihatnya? Inilah yang kami sebut pola. Ketika Chen Ce mengatakan ini, situasinya tiba-tiba terbuka. Semua orang berhenti bicara omong kosong dan menuju gerbang barat bersama-sama. Seperti yang diharapkan, para penunggang serigala telah berkumpul di luar kota. Mereka adalah massa hitam, tampak sangat spektakuler dan mengesankan, tanpa akhir yang terlihat sekilas, membuat orang-orang merasa sangat takut. Gerbang kota barat jauh lebih panjang daripada gerbang kota desa Chenjia. Gerbang kota desa Chenjia kurang dari 200 meter, sedangkan gerbang kota barat setidaknya 1 kilometer. Area yang harus dipertahankan jauh lebih besar, tetapi untungnya bidang penglihatan cukup luas. Selama analisis pertempuran dilakukan, pada dasarnya mustahil bagi kavaleri serigala untuk melancarkan serangan diam-diam. Chen Ce kemudian berkata, ini adalah pertarungan kekuatan secara langsung. Meskipun kavaleri serigala tidak diuntungkan dalam menyerang kota, mereka memiliki keunggulan dalam jumlah. Meskipun kita memiliki keunggulan dalam mempertahankan kota, kita tidak memiliki bala bantuan. Setiap upaya diperhitungkan, dan hasilnya akan ditentukan pada akhirnya. Chen Ce menentukan hasil dan sifat pertempuran itu sekilas, yang membuat Ye Zhan, Ling Fei dan yang lainnya tanpa sadar menatap Chen Ce lebih dalam. Mereka tidak menyangka bahwa Chen Ce, yang tampak seperti orang biasa, memiliki penglihatan yang begitu tajam. Banyak orang yang bisa melihatnya, tetapi masalahnya adalah apakah kita bisa mempertahankannya. Baiklah, masalah lain adalah kami tidak akan menindasmu. Mari kita gunakan gerbang kota sebagai batas. Tembok kiri lebih buruk, dan kavaleri serigala kemungkinan akan menyerang kami, jadi kami akan menjaganya. Sisi kanan relatif lebih mudah dipertahankan, jadi kami serahkan saja padamu. Bagaimana?
Ye Zan merasa dia telah membuat kesepakatan yang adil. Sejujurnya, pengaturan ini benar-benar teliti, dan sepenuhnya mencerminkan bahwa Ye Zan tidak ingin mengambil keuntungan. Bagaimanapun, Chen Ce dan anak buahnya hanya memiliki lebih dari 1.100 orang, dan sudah sangat sulit bagi mereka untuk menjaga tembok kota sepanjang 500 meter. Lalu bagaimana dengan tentara mereka? Jumlah mereka lebih dari 10.000 orang, yang berarti lebih dari 10 kali lipat kekuatan pengawal keluarga Chen. Jika taruhan konyol ini tidak disetujui oleh Chu Lianyi, Ye Zan dan yang lainnya pasti akan berpikir bahwa Chen Ce melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Namun, Chen Ce menolak rencana Ye Zan tanpa tahu bagaimana bersikap baik. Aku lebih suka sisi kiri, jadi kamu bisa memanfaatkan sisi kanan, dan kami akan menjaga sisi kiri. Setelah mengatakan itu, tanpa menunggu Ye Zan dan yang lainnya bereaksi, Chen Ce membawa Luo Sanshan dan Qiu Yaoer pergi untuk mencari Tong Dalei, Chu Zengyi dan yang lainnya. Karena mereka harus membuat pertahanan, mereka tentu harus menggunakan senjata pembunuh besar milik desa Chenjia. Hari ini adalah saatnya untuk membuka mata Chu Lianyi dan orang-orang dari pasukan Harimau Darah. Jenderal, orang ini benar-benar melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Berapa banyak orang yang mereka miliki? Bagaimana mungkin mereka bisa mempertahankan tembok kota bagian kiri? Kurasa mereka tidak akan butuh waktu lama untuk datang kepada kita, untuk meminta bantuan. Mereka benar-benar tidak tahu seberapa kuat para penunggang serigala ini. Ye Zan mulai meremehkan Chen Ce di depan Chu Lianyi. Chu Lianyi meliriknya dan berkata, karena ini adalah taruhan, aku akan menjadi wasitnya. Ye Zan, Ling Fei, lakukan tugas kalian dengan baik. Jika anak serigala berhasil menerobos meskipun kita hanya mempertahankan setengah dari tembok kota, itu akan sangat memalukan, hehe. Tawa Chu Lianyi membuat Ye Zan dan Ling Fei merasakan tulang mereka menegang. Kedua lelaki itu segera menjadi serius dan berkata pada saat yang sama, yakinlah, Jenderal, kami akan menyelesaikan misi ini. Mereka memiliki pasukan lebih dari 10.000 orang. Dibandingkan dengan Chen Ce dan pasukannya yang berjumlah 1.000 orang, bukankah ini kemenangan yang pasti? Kedua belah pihak mulai bersiap-siap. Chu Lianyi berdiri di sana tanpa bergerak, sesekali menoleh ke kiri dan kanan, dengan wajah cemberut. Yang membuatnya mengerutkan kening bukanlah kemajuan pertahanan di kedua sisi, tetapi karena dia merasakan harga dari kegilaan tadi malam. Tempat di mana Chen Ce menusuk dengan batang besi itu terasa sakit saat ini. Sakit bahkan jika dia berdiri di sana. Meskipun rasa sakit ini tidak tertahankan, itu membuat Chu Lianyi tanpa sadar mengingat kegilaan antara dirinya dan Chen Ce tadi malam. Itu benar-benar gila. Itu adalah pertama kalinya dia ditekan oleh seseorang dalam posisi menaklukkan. Bocah kecilmu ini benar-benar galak. Aku tidak akan membiarkanmu melakukan itu lain kali. Kau masih ingin menunggangi kepalaku. Aku seorang jenderal. Chu Lianyi diam-diam merasa bangga, tetapi dia tidak tahu bahwa, apalagi seorang jenderal seperti dia, bahkan permaisuri dinasti Zhou Agung telah ditunggangi oleh Chen Ce. Chen Ce bertemu Tong Dalei dan Chu Zengyi, yang merasa bersalah sepanjang malam. Tong Dalei mudah ditangani. Chen Ce hanya memberinya tatapan meyakinkan, dan dia mengerti bahwa Chen Ce telah menangani Chu Lianyi. Ketika giliran Chu Zengyi, Chen Ce hanya bisa membodohinya. Lagi pula, saudara ipar ini tidak bodoh, dia hanya tulus. Ketika Chu Zengyi melihat Chen Ce datang, ekspresinya cukup rumit, karena dia baru tahu bahwa saudara perempuannya tinggal di halaman Chen Ce tadi malam. Sebagai orang dewasa, dia tentu tahu apa maksudnya. Chu Zengyi tidak bodoh, dia hanya naif dan terlalu percaya pada teman-temannya. Awalnya dia ingin menanyai Chen Ce tadi malam, tetapi sebelum dia bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, dia ditipu oleh Chen Ce. Dan sekarang, kubis di kebun saya dimakan babi ini lagi. Chu Zengyi benar-benar tidak bisa memahaminya, tidak bisa menjelaskannya, tidak bisa memahaminya, mengapa seperti ini. Bukankah adikku akan marah dan terlihat ingin membunuhnya setiap kali menyebut mantan suami bajingan itu? Dalam beberapa tahun terakhir, Chu Zengyi tidak berani bertanya terlalu banyak, tetapi dia selalu menemukan waktu untuk bertanya tentang Chen Ce. Namun, saudara perempuannya menolak untuk mengatakan banyak hal. Jadi, meskipun Chu Zengyi tahu bahwa ada orang seperti itu, yang memukuli saudara perempuannya, memarahi saudara perempuannya,
dan tidak memberi makan saudara perempuannya, dan merupakan bajingan total. Identitasnya adalah seorang pemburu di desa Chenjia, kota Xinyu, Kabupaten Rongdong. Namun Chu Zengyi tidak tahu nama spesifiknya, jadi ketika tadi malam dia menyadari bahwa Chen Che adalah saudara ipar bajingan itu, hati Chu Zengyi terkejut, rumit, dan terjerat. Dia tidak bisa mengerti mengapa itu Chen Che. Chen Che sebenarnya adalah saudara ipar yang memukul saudara perempuannya. Bukankah dia adalah penyelamat desa Chenjia? Dialah yang membawa orang-orang di sekitarnya menjadi kaya raya, dan Chen Che lah yang memimpin orang-orang di sekitarnya untuk memusnahkan suku Qiang yang telah menyakiti orang-orang dinasti Zhou selama ratusan tahun, dan memperlakukan orang-orang Dazu seperti domba berkaki dua. Orang tersebut ternyata adalah saudara iparnya. Salah satunya adalah Chen Che yang agung dan perkasa. Yang satu adalah Chen Che yang hina, tak tahu malu, licik dan kejam. Bagaimana mungkin sosok kedua orang ini saling tumpang tindih? Bukankah seharusnya kedua orang ini memiliki dua identitas yang berbeda? Namun sekarang, mereka tidak saling tumpang tindih, dan mereka sebenarnya adalah orang yang sama. Chu Zengyi merasa sangat tidak nyaman dan rumit, dan itu terasa sangat aneh. Jadi sekarang ketika dia melihat Chen Che lagi, dia tidak tahu harus menggunakan ekspresi apa untuk menghadapinya. Kadang dia tersenyum, kadang dia memasang wajah tegas, dan kadang dia terlihat marah. Itu terlihat sangat canggung. Kakak ipar, aku hanya bercanda tadi. Aku tidak menyangka kau benar-benar kakak iparku. Lihatlah dirimu, memang benar orang-orang dari keluarga yang sama itu mirip. Tidak heran aku pikir kau begitu ramah saat pertama kali datang ke desa Chenjia. Chen Che melangkah maju dan membuka situasi dengan beberapa patah kata. Dia menepuk bahu Chu Zengyi dan tertawa terbahak-bahak. Chu Zengyi menghela napas dalam-dalam, saudara ipar, kamu harus lebih baik kepada adikku di masa depan. Chu Zengyi benar-benar ingin mengucapkan beberapa patah kata sopan, seperti apa yang dipikirkannya sebelumnya. Jika saudara perempuannya punya pria lagi di masa depan, dia pasti akan memperingatkan pria itu agar bersikap baik kepada saudara perempuannya, dan jika dia berani menggertak saudara perempuannya, maka dia pasti akan menghukum pria itu dengan keras. Tetapi ketika menghadapi Chen Che, bagaimana mungkin Chu Zengyi mengucapkan kata-kata seperti itu? Karena meskipun Chen Che benar-benar mengecewakan saudara perempuannya, dia tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Tepatnya, bahkan jika dia mengatakannya dan mengancam, itu akan sia-sia. Yang lain takut pada Chu Zengyi, tetapi Chen Che sama sekali tidak takut. Terlebih lagi, berdasarkan pemahaman Chu Zengyi tentang Chen Che, dia bukanlah tipe pria yang tidak setia. Dia sangat cocok dengan wanita-wanita di keluarganya. Pria seperti itu tidak mungkin menjadi pria yang tidak setia. Bab 585. Melihat bahwa Chu Zengyi ingin mengatakan sesuatu namun tidak bisa, Chen Che hanya tertawa dan melupakan masalah itu. Orang jujur akan menderita dalam situasi ini, terutama saat mereka bertemu dengan bajingan seperti Chen Che yang mampu, tetapi tidak seburuk itu. Mereka akan lebih menderita karena tidak dapat menemukan alasan untuk marah dan merasa dirugikan. Mereka tidak dapat mengungkit hal-hal buruk di masa lalu. Singkatnya, mereka tidak cocok dalam segala hal. Dalam situasi ini, hal terbaik yang dapat dilakukan adalah mengalihkan pandangan dan perhatian Anda. Jadi Chen Che berkata dengan keras, baru saja, aku dipandang rendah oleh dua ajudan Chu Lianyi, jadi aku mengusulkan untuk bersaing dengan pasukan harimau darah mereka. Isi dari kompetisi ini adalah untuk menjaga dua bagian tembok kota bersama mereka masing-masing untuk melihat pihak mana yang bertahan lebih baik dan pihak mana yang memiliki catatan lebih baik. Ketika mereka mendengar apa yang terjadi sebelumnya, Chu Zengyi dan Tong Dalei terkejut. Mereka awalnya mengira bahwa telah terjadi konflik dengan pasukan harimau darah. Setelah mengetahui bahwa itu hanya kompetisi dalam mempertahankan kota, Tong Dalei dan yang lainnya menghela napas lega, dan bibir mereka melengkung tanpa sadar. Bahkan Chu Zengyi pun merasakan hal yang sama. Tanpa sadar dia tertawa. Jelas, dia tidak menyangka bahwa tentara harimau darah dapat dibandingkan dengan tentara Chen Jiachun dalam hal mempertahankan kota. Namun setelah tertawa, Chu Zengyi tercengang. Dia sebenarnya secara tidak sadar telah menganggap dirinya sebagai anggota tentara keluarga Chen Jiachun. Perlu Anda tahu, status militer resminya adalah di tentara harimau darah.
Teman-teman angkatan sebelum dia semuanya bertugas di tentara Harimau Darah. Dia tidak menyangka bahwa sekarang, dia benar-benar memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap tentara keluarga desa Cenjia. Chen Ce tidak peduli dengan pikiran mereka dan tertawa terbahak-bahak, hahaha, ini benar-benar lucu. Mereka benar-benar ingin bersaing dengan kita dalam mempertahankan kota. Saudara-saudara, mari kita tunjukkan kepada mereka kekuatan tak terkalahkan dari pasukan desa keluarga Cenjia kita, dan biarkan mereka melihat kekuatan kita yang mengalahkan total 100.000 tentara Qiang di luar tembok kota. Bagus, mengaum, hidup Tuan Perkasa, hidup tentara Chen, tentara Cenjia Chun, tentara desa Cenjia. Saudara-saudara pasukan Cenjia Chun menjadi bersemangat dan bersorak kegirangan. Hanya ada beberapa ribu orang, tetapi mereka memiliki momentum puluhan ribu orang, menarik perhatian dari pasukan Harimau Darah dan Menara Kota. Mengapa dia begitu sombong? Dia akan menyadari betapa kuatnya kita saat anak-anak serigala ini menyerang kota. Ye Zhan dan Ling Fei mengerutkan bibir mereka dan terus mengatur pasukan mereka untuk bersiap melawan kavaleri serigala dengan ketidakpuasan. Chu Lianyi menatap pasukan Harimau Darahnya sendiri, lalu menatap pasukan Cenjia Chun suaminya sendiri, dan sudut mulutnya terangkat secara alami. Dia adalah perantara yang sebenarnya, dan dia akan senang tidak peduli siapa yang menang. Pada saat ini, jenderal setengah baya lain berbaju besi muncul di belakang Chu Lianyi. Para pengawal di sekitar mereka memberi hormat dengan cepat, dan jenderal setengah baya itu melambaikan tangannya satu persatu. Setelah Chu Lianyi memperhatikannya, dia juga memberi hormat dengan cepat dan berkata, "Salam, Marsekal Zhou." Pria parubaya itu tampak agak mirip dengan Pangeran Ji. Dia adalah adik laki-laki Pangeran Ji dan paman kedua Zhou Tai, Zhou Heng. Pada saat ini, Zhou Tai juga mengikuti Zhou Heng, dan Zhou Heng juga sangat ingin tahu tentang pergerakan pasukan Cenjia Chun. Dia telah mengetahui tentang catatan pertempuran pasukan keluarga Chen dari keponakannya Zhou Tai, dan tahu bahwa pasukan keluarga Chen yang tidak mencolok ini hampir membunuh semua orang Qiang yang jahat di medan perang. Meskipun perkataan Zhou Tai dilebih-lebihkan, Zhou Heng tidak sepenuhnya mempercayainya. Namun, ketika dia datang dan melihat bahwa pasukan Chen begitu kuat, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Mengapa kedua belah pihak dipisahkan? Apakah ada alasan untuk ini? Zhou Heng bertanya dengan rasa ingin tahu, menunjuk kedua pasukan yang jelas-jelas terpisah di kedua sisi gerbang tembok kota. Begini, Chu Lianyi tidak berani mengabaikan dan memberitahu Zhou Heng tentang kompetisi itu. Zhou Heng tertegun sejenak, lalu berbalik untuk bertanya kepada keponakannya, apakah pasukan keluarga Chen memiliki orang sebanyak ini ketika mereka berperang melawan orang-orang Qiang di desa? Zhou Tai menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya, tentu saja tidak. Meskipun jumlah pasukan Chen tidak terlalu banyak, pasti ada setidaknya 3.000 hingga 5.000 orang di desa, dan puluhan ribu orang mengajukan diri sebagai buruh. Sekarang hanya ada lebih dari 1.100 orang. Jumlah orang yang sangat sedikit diminta untuk menjaga tembok yang begitu lebar. Belum lagi Zhou Tai, Chu Lianyi dan Zhou Heng mengerutkan kening pada saat yang sama. Zhou Heng berkata, "Lianyi, ini sepertinya agak remeh. Sepertinya aku harus memanggil beberapa orang untuk mendukung kita. Jika ada masalah, kita bisa mengatasinya tepat waktu." Zhou Heng mengakui dan menghormati catatan pertempuran pasukan Chen, jadi dia tidak campur tangan secara langsung, tetapi memilih untuk menekan musuh. Chu Lianyi tentu saja tidak berpikir ada yang salah dengan pendekatan yang begitu matang dan bijaksana. Sambil mengepalkan tinjunya dengan rasa terima kasih, dia juga ingin tahu apakah Chen Ce bisa bertahan. Ini adalah pertanyaan yang sama yang dipikirkan oleh serigala berbintik darah. Ia melihat dengan rasa ingin tahu ke sisi kiri tembok kota yang jumlah orangnya jelas lebih sedikit. Sekelompok penasihat militer mengadakan pertemuan darurat. Setelah berdiskusi panjang lebar, mereka tidak berani menyerang dengan santai. Sebaliknya, mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak wajar dan sangat wajar. Yaitu, mereka tidak terburu-buru menyerang kota, tetapi mengirim seorang jenderal untuk menantang di depan gerbang kota. "Dengar, para harimau darah di kota ini. Aku Adam, jenderal pelopor suku Yachoya. Aku pernah memenggal 37 tentara harimau darah dalam pertempuran. Aku adalah jenderal pelopor nomor 1 suku Yachoya. Jika kalian punya nyali, keluarlah dan lawan aku. Aku akan memenggal kepala kalian dan menggunakannya sebagai hiasan." Para prajurit di tembok kota tiba-tiba menjadi sangat marah,
dan beberapa jenderal ingin bertarung. Termasuk Ye Zhan dan Ling Fei, Tong Dalei dan Chu Zhengyi. Kenapa kalian marah? Ini hanya salah satu trik mereka. Keuntungan kita adalah kita mempertahankan kota. Bukankah bodoh jika kita berlari ke bawah dan bertarung dengan mereka? Tetaplah tenang dan jangan panik. Chen Ce memutar matanya dan mengambil kursi untuk berbaring di tembok kota. Dia memperkirakan bahwa bajingan-bajingan di bawah ini pasti tidak akan begitu bersemangat untuk menyerang kota, kalau tidak mereka tidak akan datang untuk memulai perang kata-kata. Benar saja, seperti yang diduga Chen Ce, satu prajurit kavaleri serigala pergi dan yang lain datang. Keduanya menunggangi serigala berkepala besar dan berlari untuk berteriak dan mengumpat. Sambil memegang senjata di tangan, mereka mengumpat para jenderal di tembok kota, dan bahkan mengatakan bahwa orang-orang di kota itu pengecut, atau bahwa Pangeran Ji dan anak buahnya akan diterobos dan dipenggal di sana, tetapi orang-orang harimau darah masih berjaga di sini dan tidak berani pergi untuk membantu, sungguh sekelompok bajingan yang tidak berguna dan sebagainya. Orang-orang dari pasukan harimau darah sangat marah ketika mendengar ini, tetapi karena pasukan keluarga Chen tetap tidak tergerak, mereka tidak berani bergerak, terutama Ye Zhan dan Ling Fei. Mereka merasa bahwa jika Chen Ce dapat menjaga ketenangannya, maka mereka juga dapat menjaga ketenangan mereka. Chen Ce telah tidur siang di tembok kota. 2 jam kemudian, orang-orang yang berteriak dan mengumpat di bawah tembok kota telah berubah beberapa kali. Chen Ce menguap dan meregangkan tubuhnya. Semua orang memandangnya, bahkan Ye Zhan dan Ling Fei di kejauhan. Semua orang tidak mengerti bagaimana orang ini masih bisa tidur dalam situasi seperti itu. Sungguh mengagumkan, hatinya begitu besar sehingga bahkan kota pun tidak dapat menampungnya. Sialan, kenapa kalian tidak langsung menyerang kota saja? Aku sudah tidur nyenyak, mereka adalah sekelompok orang yang tidak berguna, sepertinya aku perlu memberi mereka sedikit kegembiraan. Jadi Chen Ce membawa Qiu Yaoer dan Luo Sanshan ke puncak menara. Ada platform tinggi di menara, di mana mereka bisa melihat lebih jauh dan lebih luas. Melihat Chen Ce berdiri di panggung tinggi dan membawa 2 gadis cantik bersamanya, mata para prajurit kavaleri serigala di bawah tembok kota tiba-tiba berbinar. Chen Ce memeluk salah satu dari mereka dengan masing-masing tangan, dan mencium Qiu Yaoer dan Luo Sanshan di bibir di depan semua orang, lalu tertawa, dasar anak serigala bodoh di bawah, apa gunanya kalian berteriak dan mengumpat di sini selama beberapa jam? Bayiku akan segera lahir, lihat. Gadis-gadis secantik ini milikku, kalian hanya bisa menatapnya dengan iri, kalau kalian punya nyali, kemarilah dan tangkap dia, hahaha. Serigala berbintik merah tersenyum dingin dan berkata kepada penasihat militernya, siapa yang akan tertipu oleh retorika yang canggung seperti itu? Kutukan, suruh mereka terus mengutuk. Namun, di tembok kota, kedua gadis pemalu itu digantikan oleh sosok yang dikenal semua orang, Chu Lianyi. Ketika sosok Chu Lianyi muncul di panggung tinggi, efeknya benar-benar berbeda. Meskipun Luo Sanshan dan Qiu Yaoer belum tentu lebih buruk darinya, reputasi seseorang seperti bayangan pohon. Ketenaran Chu Lianyi sangat besar. Dia hanya berdiri di sana dan langsung menimbulkan sensasi bagi kavaleri serigala di bawah tembok kota. Itu Chu Lianyi. Itu memang dia. Sial, harus kuakui bahwa kecantikan seperti itu sangat langka. Melihat ke seluruh perbatasan utara kita, hanya ada satu Chu Lianyi. Jika wanita secantik itu bisa menghabiskan 1 malam bersamaku, aku rela memperpendek hidupku. Jenderal, berikan perintah. Masuki kota Yanyun dan tangkap Chu Lianyi hidup-hidup. Masuki kota Yanyun dan tangkap Chu Lianyi hidup-hidup. Banyak orang mulai meneriakkan slogan-slogan. Penonton gelisah dan sangat bersemangat. Bagi para penunggang serigala, daya tarik Chu Lianyi berada pada level yang berbeda. Chu Lianyi tidak ingin berdiri di podium dan dikritik. Tetapi Chen Ce memintanya untuk berdiri di sana dan tidak bergerak, dan dia benar-benar menurut. Meskipun dia sangat tidak senang karena suami kecil ini berani memerintahnya di depan banyak orang, dia akan membuat lelaki itu membayar atas kekuasaannya nanti. Namun, Chen Ce berhasil membuat seluruh penonton mencapai klimaks hanya dengan 1 kalimat. Dia meraih tangan Chu Lianyi dan menyeretnya dengan paksa. Chu Lianyi tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah berputar selama 1,5 putaran, dia dipeluk oleh Chen Ce. Lalu, dia menyandarkan tubuhnya di lengannya. Kemudian, dalam postur yang sangat ambigu, Chen Ce menciumnya. Seluruh tempat itu sunyi.
Bahkan serigala berbintik merah itu merasakan sesak di dadanya. Anak-anak serigala lainnya membuka mata lebar-lebar, tidak percaya bahwa dewi mereka dilecehkan oleh pria aneh yang datang entah dari mana. Chen Ce menciumnya dengan penuh gairah dan kesetiaan hingga wajah Chu Lianyi memerah. Dia adalah seorang jenderal dari divisi kelima tentara Harimau Darah, jadi kapan dia pernah mempermalukan dirinya sendiri di depan umum. Namun pelukan Chen Ce begitu kuat, dan ciumannya begitu panas, membuat Chu Lianyi tak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan lidahnya. Zhou Tai, Zhou Heng, Tong Dalei, Chu Lianyi, Qiu Yaoer, Luo Sanshan, Ye Zhan, Ling Fei, semua prajurit dari pasukan Harimau Darah dan pasukan keluarga Chen Jiachun, semuanya melihat pasangan itu berpelukan dan berciuman. Waktu seakan berhenti pada saat ini. Bersambung dulu ya guys. Jangan lewatkan bab-bab terakhir Chen Ce. Maaf juga atas kesalahan teknis kami, karena di beberapa bab, suara naratornya berubah. Dimaklumin aja ya, mungkin miminnya lagi galau. Hihihi.